Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Antara langit dan bumi, Su Yi datang sendirian. Tapi itu membawa rasa penindasan bagi semua orang di sekitar Huo Jianfeng. Itu adalah Huo Jianfeng, yang mau tidak mau mengerutkan kening, dan ada penjaga tersembunyi di antara alisnya. Namun, dia memiliki kepercayaan diri dan tidak takut. Su Yi, tahukah kamu? Huo Jianfeng membuka mulutnya, dan suaranya seperti bel. Jelas ingin membicarakan sesuatu. Tapi dia baru setengah jalan ketika dia diinterupsi oleh Su Yi sambil tersenyum. Jangan bicara omong kosong, pisahkan hidup dan mati. Ledakan. Sosoknya yang kokoh tiba-tiba melesat maju, seperti streamer yang deras, ribuan meter jauhnya, dan dia terbunuh dalam sekejap. Di antara dua lengan, pedang Qi menyapu langit. Huo Jianfeng dan utusan ilahi itu tiba-tiba mengubah wajah mereka, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Yi begitu kuat sehingga mereka akan bertarung jika mereka tidak setuju. Untungnya, Huo Jianfeng sudah berjaga-jaga, dan dalam menghadapi pukulan mematikan yang tiba-tiba ini, dia langsung mengorbankan pagoda perunggu. Ledakan. Pagoda perunggu menjulang di langit, memancarkan miliaran cahaya keemasan, menghalangi energi pedang yang memenuhi langit, dan suara benturan-benturan tak henti-hentinya. Kekuatan mengerikan yang meledak dari energi pedang membuat Huo Jianfeng terhuyung dan hampir kehilangan kendali atas pagoda perunggu. Apakah orang ini sudah memiliki kekuatan tempur tingkat setengah dewa? Huo Jianfeng terkejut. Ledakan. Tanpa menunggu dia berpikir terlalu banyak, Su Yi menghancurkan dengan satu pukulan, dan dia berani dan tak tertandingi di dunia. Dalam sekejap, Huo Jianfeng, bersama dengan pagoda perunggu, diledakkan dengan keras, darah menetes dari bibirnya. Dan mengambil kesempatan ini, Su Yi seperti harimau yang memasuki sekawanan serigala, melaju lurus ke dalam, mengangkat tangannya, dan menghancurkan tubuh beberapa malaikat. Percikan darah. Jeritannya terdengar keras. Tapi ketika menghadapi Su Yi, dia tak tertahankan seperti kalkun, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dia dibantai dalam sekejap mata. Hal ini membuat mata Huo Jianfeng terbelah dan dia sangat marah. Aku tidak bisa membayangkan kepalaku pecah, baru saja memulai perang, dan sisiku akan runtuh dalam satu sentuhan. Su Yi. Huo Jianfeng meledak marah dan berteriak keras, "Kam!" Ledakan. Kata-kata itu terputus lagi, Su Yi melompat ke langit dan melangkah untuk membunuh. Sepertinya lambat, tapi lebih cepat dari teleportasi. Huo Jianfeng, yang sebelumnya sangat marah, berbalik dan lari. Dentang. Pedang Qi menyapu langit dan menyapu pagoda perunggu, membuat harta karun ilahi era ini berdengung dan bergetar, dan Huo Jianfeng sangat tidak nyaman sehingga dia hampir batuk darah. Dan pada saat sosoknya menghilang, energi pedang di langit telah menghancurkan dan membunuh, sepenuhnya menenggelamkan kekosongan tempat dia berdiri. Tidak diragukan lagi, jika dia tidak melarikan diri dengan tegas, dia akan ditakdirkan untuk benar-benar tertinggal. Su Yi mengerutkan kening dan menghela nafas, kamu bisa melarikan diri dengan sangat cepat. Tian-Tian Furnace mulai mengumpulkan rampasan. Su Yi tenggelam dalam pikirannya. Dia merasa perlu mengubah strateginya. Menggunakan tubuh sebagai umpan hanya akan menakuti ikan. Kalau begitu lalu aku akan mengubah wajahku, dan menyelinap ke dalam bayang-bayang. Maksudku, sebagai seorang pembunuh, menempatkan diriku di tempat yang tajam. Pisau, dan bunuh orang tanpa terlihat. Setengah suara, kata Su Yi pada dirinya sendiri. Dan diam-diam, penampilannya telah berubah, dan napasnya juga berubah, sepenuhnya menyatu dengan gunung dan sungai, seluruh orang berdiri di sana tanpa bergerak, sekalipun itu dekat, sulit ditemukan. Namun, Su Yi juga tahu bahwa lawan-lawan itu sangat kuat, dan pasti ada banyak cara untuk menjaganya. Dalam analisis terakhir, sang pembunuh melakukan perjalanan, memiliki kekuatan pembunuhan mutlak adalah yang pertama. Sialan. Di tengah pegunungan dan sungai, wajah Huo Jianfeng membiru, dan matanya penuh kebencian membara, saat aku menjadi dewa, aku akan membiarkan nama keluarga musuh dibesarkan. Abu. Apa yang terjadi? Di kejauhan, sosok biksu Gayun yang kurus kering datang. Huo Jianfeng terbangun dari amarahnya dan berkata,
bukan apa-apa, aku pernah bertemu Su Yi sebelumnya. Dia mengatakannya singkat. Sang Gayun tidak menertawakannya, tetapi berkata tergerak jadi, bukankah itu berarti dia sudah memiliki setengah dewa di kekuatan peringkat Taihe? Seharusnya. Huo Jianfeng mengangguk. Sang Gayun terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Jangan khawatir, pertunjukan yang bagus ini baru saja dimulai, sekarang biarkan dia merajalela, tunggu aku tunggu sampai selesai secara bertahap. Pada waktu Tuhan, situasinya juga akan terbalik, dan Su Yi akan menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang akan berteriak dan memukulinya. Mata Huo Jianfeng berkedip dan dia berkata, saudara Taois terlihat sangat percaya diri. Mungkinkah dia telah melihat kesempatan tingkat pertama untuk menjadi dewa? Peluang menjadi dewa adalah pecahan zaman. Pecahan era mengandung hukum zaman yang berbeda, penampilan yang berbeda, dan peluang yang berbeda untuk menjadi dewa. Di Gods Domain, ada pembagian kelas yang sangat ketat dari fragmen era, dan ada kelas 6 dan 1 keharusan. Di antaranya, kelas 6 mewakili 6 kelas pecahan zaman. Urutan ke-6 adalah akhir. Order pertama adalah yang terbanyak. Fragmen zaman ke-6 hingga ke-4 memiliki pencapaian yang terbatas. Sulit untuk menembus dewa median. Tingkat ketiga hingga kedua berbeda, ketuhanan dan potensi yang kental lebih mendalam, dan mereka memenuhi syarat untuk membuktikan dewa median di masa depan. Peringkat pertama sangat langka, dan ketuhanan serta potensi yang kental dapat membuat para dewa kuat di masa depan untuk menyerang para dewa atas. Bahkan di alam ilahi, fragmen era Orde Pertama sangat langka, dan dimonopoli oleh tradisi Tao kuno tingkat atas itu. Bahkan, apalagi fragmen era Orde Pertama, itu adalah fragmen era Orde ke-6 yang paling umum, ditempatkan di ranah para dewa, dan itu juga impian ciptaan agung yang kuat di dunia. Dan di atas Orde ke-6, ada juga fragmen era yang mewakili produk unik. Yang disebut unparalleled product adalah satu-satunya yang ada di langit dan bumi, dan tidak ada fragmen era kedua yang serupa. Hukum zaman yang terdapat dalam pecahan zaman ini juga unik dan unik di dunia. Di alam para dewa, ini sama langkanya dengan legenda. Jika Anda dapat memperbaiki satu bagian, kepribadian dan warisan ilahi yang dikumpulkan juga akan jauh melebihi yang lain, dan Anda akan memenuhi syarat untuk membuktikan Tuhan-Tuhan di masa depan. Mirip dengan aturan zaman yang tak tertandingi ini, bahkan di alam para dewa, sudah lama tidak muncul, hanya Tao tingkat atas itu tradisi menghargai harta yang serupa. Tapi jumlahnya juga sangat terbatas, umumnya untuk orang-orang terpilih yang terlahir dengan atmosfer. Mereka yang bisa disebut dewa tiada taraf tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Biksu Gayun tersenyum dan berkata, menurut deduksi yang saya ajarkan pada Buddha Burning Lamp, di medan perang era yang muncul di negeri dongeng, sangat mungkin bahwa era tak tertandingi akan lahir. Fragmen, dan lebih dari satu. Mata Huo Jianfeng berkedip, dan dia berkata, ternyata benar, saya mengirim beberapa tetua untuk meneliti, kali ini, jalan untuk menjadi dewa, pasti ada banyak dalam 3 fragmen era yang unik. Karena itu, jalan untuk menjadi dewa kali ini telah menarik perhatian banyak tokoh besar di dunia, dan telah memutuskan untuk campur tangan. Biksu Gayun mengangguk. Kali ini, jalan untuk menjadi dewa telah menarik perhatian para raksasa para dewa, tidak hanya untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Su Yi, tetapi juga untuk merebut para dewa. Di antara mereka, yang paling menarik perhatian adalah fragmen era indah yang akan muncul kali ini. Hanya mereka yang berasal dari alam dewa yang tahu apa arti fragmen era tanpa tanding, selama mereka bisa mendapatkannya, itu setara dengan berkhotbah untuk para dewa benih dewa. Dan para dewa, siapakah yang bukan raksasa di puncak kekuasaan para dewa? Injak dan buat para dewa gemetar. Justru karena kesempatan seperti itu terlalu langka dan berharga, para dewa akan membuat pengaturan di negeri dongeng bertahun-tahun yang lalu. Strategi untuk segala usia, hanya untuk saat ini. Dalam hal ini, saudara Taois telah menemukan beberapa petunjuk dalam pencarian fragmen era produk yang tiada taranya. Huo Jianfeng menyelidiki. Mata Sang Gayun penuh arti, dan dia berkata sekolah Buddhis saya memperhatikan metode takdir. Seperti mencari ikan dari pohon, dan menggunakan segala cara sia-sia.
Huo Jianfeng mendengus dingin, cara yang bagus untuk mencari, peduli tentang sebuah kata, dan apa yang Anda cari adalah kekuatan manusia untuk menaklukkan langit. Kata-kata Brother Dao agak munafik. Biksu Gayun tertawa sejujurnya, dengan kekuatan kami, hampir tidak mungkin untuk menemukan fragmen era tak tertandingi sesegera mungkin, tetapi jika dengan bantuan para dewa, jika tidak. Hati Huo Jianfeng terkejut, dewa-dewamu di Gunung Lingshan di barat akan segera dimulai, memadatkan keinginan mereka, dan datang ke medan perang pada zaman itu. Mata Seng Jiayun halus, kamu pengadilan Tao Sanxing, kenapa tidak? Huo Jianfeng hendak mengatakan sesuatu. Terdengar suara gemuruh di kejauhan. Cahaya perak menyilaukan menembus langit, bersinar dengan kilau suci dan misterius, menyebabkan banyak pria kuat mengejar. Fragmen zaman. Huo Jianfeng berbinar. Melihat penampilan ini, setidaknya urutan ketiga. Mata Biksu Gayun berkilat. Segera, dua karakter yang tak tertandingi itu pun beraksi. Dengan berjalannya waktu, banyak orang kuat yang tersebar di medan perang zaman, dan ada beberapa orang yang beruntung dan berhasil menemukan fragmen zaman. Namun sangat sedikit yang benar-benar bisa mengoleksi pecahan zaman. Ledakan. Di tengah pegunungan, seorang lelaki tua berjubah ungu bertarung sengit dengan pecahan zaman. Fragmen zaman itu seperti api perak, bersinar seperti matahari yang terik, dan nafas yang dikeluarkan sangat mendominasi. Ada banyak bekas hangus dan teriakan. Tapi dia tidak menyerah, dan dia melakukan semua yang dia bisa. Ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa. Siapa yang mudah menyerah? Namun pada akhirnya, pemandangan yang mengerikan terjadi, dan potongan era itu terbakar, langsung membakar lelaki tua berjubah ungu itu menjadi abu. Eksistensi peringkat Taixuan puncak memang seperti ini. Dan potongan era itu membelah langit dan menghilang. Adegan serupa juga dipentaskan di tempat yang berbeda. Kesempatan menjadi dewa memang cukup membuat siapa saja tergila-gila, tapi juga penuh dengan ancaman mematikan. 2 hari kemudian, Su Yi muncul di samping sungai yang kacau. Angin sungai bertiup, membuat jubah berkibar. Mata Su Yi tertuju ke dasar sungai. Sebelumnya, dia telah melihat sepotong fragmen era memancarkan kemegahan menyilaukan yang membelah langit, jadi dia mengejarnya sepanjang jalan. Akhirnya ditentukan, potongan zaman itu menghilang di sungai besar ini. Berdiri di tepi sungai yang kacau untuk sesaat, Su Yi tidak lagi ragu-ragu dan melompat turun. Ledakan. Sungai itu bergejolak, dan kekuatan kekacauan campuran yang mengisinya sangat menakutkan. Ketika menyapu ke dalamnya, Su Yi mengalami pemboman yang mengerikan. Su Yi berlari dengan sekuat tenaga, dan mampu melawan. Begitulah, semakin dalam, semakin dahsyat kekuatan arus air yang diremas. Namun, semua itu masih dalam jangkauan Su Yi. Aliran airnya keruh, dan suasana kacau merasuk. Berkedip dan berkedip, seperti nyala bintang yang terang. Ini adalah bagian dari era yang selalu dikejar Su Yi. Akhirnya menemukanmu. Su Yi melompat dan bergegas. Keluar dari kekacauan. Tuhan anakku, barusan ada seseorang yang selangkah lebih cepat dari kita dan telah bergegas ke kedalaman sungai besar ini. Sekelompok tokoh meraung. Bisakah kamu melihat siapa orang itu? Pemuda berjubah hijau itu bertanya. Kembali ke Tuhan Allah, jaraknya terlalu jauh, untuk menghindari ditemukan oleh pihak lain, bawahan tidak menggunakan indera kesadaran. Salah seorang dari mereka berkata dengan hormat. Pemuda berjubah hijau itu bernama Lu Beye. Karakter putra dewa peringkat teratas dari domain dewa. 7 orang di sekelilingnya adalah malaikat di sekelilingnya. Belalang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang. Pertama-tama siapkan barisan pembunuh, tunggu lawan menembak, dan bunuh langsung. Lu Beye berkata acuh tak acuh. Seseorang berkata dengan ragu, "Ye Tuhan, bagaimana jika pihak lain adalah seorang kenalan?" Lu Beye tertawa dan berkata, "Di depan kesempatan untuk menjadi dewa, teman atau kenalan manapun adalah kentut. Jika Anda mengatakan sesuatu yang kasar, kerabat dan teman dari klan dan klan yang sama juga akan saling melawan. Belum lagi di medan perang era ini, selama kamu berjuang untuk pecahan era, kamu harus kejam. Lakukan apa yang saya perintahkan." Lu Beye melambaikan tangannya. Segera, semua orang beraksi.
Segera, formasi pembunuhan selesai. Lu Beye mengangguk puas, dan berkata, dengan Thousand Streams Brea Kingdom, ini, cukup untuk membunuh siapapun di alam besar. Kalian mulai dari saat ini menunggumu, selama orang itu berani memimpin, dia akan membunuhnya. Semua setuju. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba terdengar suara seseorang membisikkan, dan di tengah sungai, samar-samar terlihat sesosok tubuh tersapu ke arah sungai. Alis Lu Beye berkilat dengan niat membunuh, lakukan. Ledakan. Rangkaian pembunuhan meraung, dan guntur putih perak yang menyilaukan muncul, membentuk area terlarang yang megah dan misterius, sepenuhnya menutupi sungai. Dan guntur perak yang menakutkan dalam formasi terlarang, seperti hujan, meledak ke arah sosok itu. Pada saat ini, seluruh permukaan sungai mendidih dan bergejolak, dan atmosfer kehancuran menghancurkan bumi. Lu Beye berjalan menuju formasi pembunuhan. Dia siap mengemas barang rampasannya. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Seluruh formasi pembunuhan terkoyak. Dan sesosok bergegas keluar. Ada seruan di lapangan. Di tempat, 3 karakter Taijing terlambat menghindar dan dipenggal di tempat. Lu Beye juga terpengaruh. Pada saat kritis, dia mengangkat tangannya dan melemparkan cermin perunggu, menghalangi depannya, mengimbangi pembunuhan Ki Pedang yang mengerikan. Tapi dia sangat terkejut hingga tersandung. Kulit tiba-tiba berubah, siapa pria itu, yang dapat dengan mudah mengalahkan formasi pembunuh 1000 aliran pemecah Volt. Kekuatan tempur ini terlalu kuat, bukan? Di bawah langit, sosok Su Yi muncul. Dia melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, ya, kamu lebih berani daripada yang lain. Dia merasakannya. Dalam perjalanan, setiap orang yang bertemu dengannya akan langsung kabur. Tapi sekarang, sungguh tidak mudah bagi seseorang untuk berani mengaturnya. Seseorang tersentak dan berubah warna. Seseorang merasa kedinginan. Hati Lu Beye juga dingin, kenapa orang ini? Apakah keberuntunganmu terlalu buruk? Ledakan. Sebelum mereka sempat pulih, Su Yi bergerak tanpa ragu. Jubah lengan membengkak, pedang Ki tergantung terbalik di galaksi, menggantung 9 hari, 4 sosok Taijing yang tersisa seperti pasta kertas, dan dibantai di tempat. Lu Beye menoleh dan segera kabur. Serangkaian harta pelindung dikorbankan olehnya seolah-olah tidak membutuhkan uang, dan mereka menjelma menjadi lapisan harta karun warna-warni yang sepenuhnya menyelimuti dirinya. Selain itu, dia menghancurkan harta rahasia untuk melarikan diri. Sosok itu seperti lampu listrik, membelah langit, dan menghilang dalam sekejap mata. Tapi sudah terlambat. Ketika dia melarikan diri kurang dari 30.000 kaki jauhnya, sosok Su Yi tiba-tiba dicegat di jalan di depan. Saya bilang itu salah paham, apa kamu percaya? Lu Beye menelan ludah. Surat. Su Yi mengangguk, sebelumnya, kamu mungkin tidak mengenali identitasku. Lu Beye menyunggingkan senyum di wajahnya yang kaku, dan berkata, kalau begitu yang mulia, bisakah Anda mengangkat tangan dan memberi saya kesempatan untuk membuat untuk itu? Su Yi tersenyum dan berkata, ya, selama kamu bisa memblokir pukulanku, kamu bisa pergi. Benarkah? Kamu tidak punya lelucon. Bagus. Lu Beye menarik napas dalam-dalam, dan napas di sekujur tubuhnya tiba-tiba meroket. Lalu, bersama dengan raungan yang tidak jelas, sosoknya tiba-tiba menghilang dari udara. Idiot ini, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu bahwa jika aku keluar semua, aku pasti akan mati? Di atas ngarai, sosok Lu Beye muncul dari udara tipis, dan wajahnya penuh sarkasme. Apakah terlalu dini untuk bahagia? Suara acuh tak acuh terdengar. Sarkasme di wajah Lu Beye tiba-tiba mengeras, seluruh tubuhnya disambar petir, wajahnya berubah liar, dan dia berteriak, saya telah menggunakan hadiah rahasia diberikan oleh para dewa. Fu, bagaimana bisa kamu? Ledakan. Pedang Ki melesat melintasi langit, tubuh Lu Beye terkoyak, dan dia mati dengan kejam di tempat. Kunci saja nafasmu, bahkan jimat rahasia yang diberikan oleh para dewa tidak akan menyelamatkan hidupmu. Su Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini cukup waspada dan licik. Sayangnya, di hadapan kekuatan absolut, konspirasi apapun ditakdirkan untuk tidak berguna.
Tian Furnace mulai mengumpulkan loot lagi. Segera, ia kembali dengan pisau terbang berwarna tinta. Tuhan, lihat. Ini adalah harta karun zaman, dan tidak bisa disimpan sama sekali. Di masa lalu, setelah Sui membunuh anak-anak dewa itu, dia juga mencoba menaklukkan harta suci zaman itu. Tanpa terkecuali, semuanya gagal. Epoch Divine Treasure dimurnikan oleh para dewa, mengandung hukum Shinto, memiliki spiritualitas, dan tidak dapat diserahkan sama sekali. Tetapi ketika Sui pergi untuk melihat pisau terbang berwarna tinta ini, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa harta itu ditutupi dengan formasi terlarang yang misterius. Dalam jajaran terlarang, ada kekuatan ilahi yang spesial dan menakutkan. Ketika merasakan dengan indera ilahinya, pikiran Sui terbentur, dan dalam keadaan kesurupan, dia sepertinya melihat dewa dengan napas menakutkan dalam formasi terlarang yang misterius. Mati. Suara keras penuh keagungan terdengar. Pisau terbang berwarna tinta di tangannya tiba-tiba meraung, meledak dengan kekuatan ilahi yang mengerikan. Telapak tangan Sui tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan dia tidak ragu untuk menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk menekan. Ledakan. Pisau terbang hitam itu bergetar, dan susunan terlarang di dalam bilahnya mengalami dampak serius. Reinkarnasi, itu kamu. Suara agung itu penuh dengan keterkejutan dan kemarahan, bergema di lautan kesadaran Sui. Tak lama kemudian, teriakan marah itu berubah menjadi teriakan melengking. Di dalam bilahnya, formasi terlarang yang misterius runtuh dan hancur. Hanya saat berikutnya, kekuatan asli dari pisau terbang berwarna tinta ini tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang dihasilkannya mengguncang 5 jari Sui dalam satu gerakan dan kemudian zaman ini harta ilahi menembus langit. Sui tidak mengejar, melihat ke arah di mana pisau terbang berwarna tinta menghilang, dia mau tidak mau jatuh ke dalam perenungan. Formasi terlarang yang muncul di pisau terbang berwarna tinta tadi tampak seperti formasi besar, dan pria yang muncul dalam formasi itu sepertinya adalah Dewa Tekad. Namun, lawannya tidak kuat, kekuatannya ilusi dan samar-samar, dan itu jelas belum berkembang menjadi kehendak yang nyata dan lengkap. Ini membuat Sui menebak. Setelah munculnya medan perang pada zaman itu, para dewa telah mampu memproyeksikan kekuatan mereka ke negeri dongeng dan berjalan di dunia sesuai keinginan. Dan pisau terbang berwarna tinta dari tangan Lu Beye barusan seperti susunan teleportasi, yang dapat menarik kekuatan kehendak para dewa. Namun, sebelum kehendak dewa benar-benar dikuatkan, dia sudah dihancurkan oleh dirinya sendiri dengan kekuatan reinkarnasi. Menyadari hal ini, Sui ingin memahami satu hal. Dalam beberapa tahun terakhir, ketika anak-anak para dewa itu datang ke negeri dongeng, hampir setiap tangan memegang harta karun zaman itu. Ini bukan hanya kartu truf penyelamat hidup mereka, tetapi juga memiliki fungsi lain, yaitu, ketika jalan Chen Shen muncul, untuk menerima kehendak dewa. Tentu saja, ini hanya spekulasi Sui. Jika para dewa ingin memproyeksikan kehendak dan tubuh dharma mereka sendiri ke dunia peri, tidak ada jalan satu-satunya. Puan, di relik orang-orang ini, saya juga mengumpulkan sekitar 2 obat ajaib, 9 bahan divine, dan 2 mayat alien bawaan. Tian Furnace dengan cepat melaporkan dan menyerahkan rampasan. Sui segar kembali dan mengangguk puas. Nilai rampasan ini jauh dari sebanding dengan peluang di tingkat Taijing. Sui melihat barang rampasan itu dan berkata pada dirinya sendiri, "Yah, aku punya ide yang berani, mungkin aku bisa melempar umpan dan menangkap umpannya." Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.